Hai, selamat datang di iTech Live. Maaf telah membuat kalian menunggu lama dan ini adalah new iPhone SE 2020. Generasi penerus dari iPhone SE pertama yang dirilis pada tahun 2016, kini 4 tahun telah berlalu, nampaknya ada banyak sekali perubahan dan improvement yang ada pada generasi kedua iPhone SE 2020 ini. Dimana semua itu akan kita ulas secara tuntas dalam video kali ini. Worth it kah untuk dibeli? Haruskah kita upgrade? Dan untuk siapa iPhone SE 2020 ini diperuntukkan? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Saya Indra, and so let's get started. iPhone SE atau juga bisa kita sebut sebagai iPhone Special Edition pada awalnya dirilis di bulan Maret tahun 2016 setelah perilisan iPhone 6s yang merupakan generasi penerus dari iPhone 6. Banyak teori-teori Apple fanboy di luar sana kalau iPhone SE dirilis kembali oleh Apple karena pada masa itu banyak sekali pengguna Apple yang nggak bisa move on dari desain dan ukurannya iPhone 5 dan 5s series yang begitu fenomenal dan sangat terasa compact di tangan. Diagonal layar 4 inch, chipset yang tercanggih pada masanya, hingga desain masterpiece iPhone 5 dan 5s series yang diyakini menjadi desain terakhir yang melibatkan campur tangan mendiang Steve Jobs saat dalam pengembangan konsepnya. Itulah sedikit sejarah hingga alasan mengapa iPhone SE generasi pertama begitu ikonik hingga saat ini. Sekarang jika kita melihat iPhone SE 2020, nampaknya strategi Apple masih sama dengan pendahulunya, mengangkat kembali desain line-up iPhone seri sebelumnya yang kali ini adalah iPhone 8 series dengan improvement-improvement yang membuat iPhone SE 2020 ini memiliki value yang lebih dari generasi-generasi lainnya. Ya, sama seperti generasi pertama strateginya. Ini adalah iPhone SE 2020 dengan varian warna hitam dan putih. Opsi warna lainnya juga ada yang warna merah, dan kita juga udah pesan sebenarnya, namun sayang sekali unitnya baru dikirim di awal bulan Mei. Pada bagian packagingnya seperti biasa ada tampilan depan dari new iPhone SE ini dengan wallpaper barunya. Di sisinya ada tulisan iPhone dan logo Apple-nya, dan di belakangnya seperti biasa ada informasi keterangan, serial, email, dan model ID-nya. Untuk varian storage-nya ini gua pesan yang 128GB untuk yang warna hitam dan 64GB untuk yang warna putih. Ada opsi 256GB juga kalau kalian mau yang lebih lega, tapi buat gua tetaplah ya, dari dulu 128 ini udah pas dan favorit banget karena nggak kekecilan dan nggak kebesaran ukuran storage-nya. Sebelumnya kita order iPhone SE ini dari website resmi Apple region Hong Kong. Untuk skenario pembeliannya hingga pengirimannya sama seperti iPad Pro 2020 sebelumnya. Dari web Apple kita arahkan ke alamat salah satu tim dari iTech Live yang menetap di sana. Lalu unit langsung dikirim ke Indonesia dengan menggunakan logistik DHL. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk estimasi biaya dan rincian yang udah kita keluarkan. Untuk harga iPhone SE-nya ini dari sana sebetulnya masih bisa dibilang murah, sekitar 7 jutaan, dan kalau kita total sampai di Indonesia, bener aja hitungan kita sebelumnya, ternyata hampir 10 jutaan. Semua itu ditotal dari biaya pengiriman, pajak biaya cukai, bank charge, dokumentasi, dan biaya handling di Jakarta. Wait, tapi harga iPhone SE kan 399 bang, bukannya kalau di bawah $500 itu nggak akan kena pajak harusnya? Ya memang, tapi itu kalau kita hand carry sendiri unitnya, kita keluar negeri dan kita bawa sendiri unitnya. Nah, karena saat ini situasinya masih nggak memungkinkan untuk keluar negeri, jadi ya udah kita pakai logistik aja, dan itu harus membayar pajak. Dan semua itu kita lakuin agar iPhone SE ini nggak jadi barang black market karena kita udah ngikutin semua aturan dan regulasi yang ada. Dan pastinya iPhone ini udah terjamin emailnya terdaftar di Kemenperin dan udah bisa digunakan di Indonesia tanpa perlu was-was. Nanti kita sama-sama cek untuk SIM card Indonesianya. Dan gue mau berterima kasih untuk sponsor kita yang udah urus ini semua hingga adanya video yang sedang kalian tonton saat ini. Silahkan cek link di description untuk info seller yang direkomendasikan oleh iTech Live. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja sama-sama unboxing iPhone SE 2020 ini. Dan di dalamnya seperti biasa ada dokumen paper dari Apple yang berisikan manual guide dalam beberapa bahasa. Terus ada SIM ejector dan dapat stiker Apple juga. Setelah itu kita akan langsung dihadapkan dengan iPhone SE 2020-nya. Wow, ini warna blacknya kok bagus ya. Tapi kita kesampingkan dulu. Setelah itu kita akan dapat wall charger di sini dengan colokan region internasional Hong Kong, dan ini masih belum fast charging, jelek. Lalu ada earpods lengkap dengan mic and volume control dengan output lightning cable. Dan yang terakhir kita dapat lightning cable-nya. Oke lah, sekarang mari kita buka segel plastik di iPhone SE-nya. Wow, just
Wow, warna blacknya ternyata emang sesuai ekspektasi gue ya. Ini jelas warna yang berbeda dari Space Gray-nya iPhone 8 series. Ini seperti perpaduan antara warna matte black-nya iPhone 7 series dengan finishing hitam glossy pada bagian belakangnya. Gue juga suka banget transisi dari warna hitam dengan finishing aluminium pada bagian bezelnya, lalu nyambung dengan front glass di depannya yang warna hitam kayak gini. Begitupun juga ke glossy black pada bagian belakangnya yang dimana ini materialnya adalah glass dan center logo Apple logonya ini membuat Oke. Sekarang kita lihat untuk yang warna putih yuk. Untuk yang putih ini warna pada aluminium bezelnya adalah silver, cukup ngeblend dengan baik hingga ke bagian back glass yang punya gloss finish kaca pada bagian belakangnya. Di sini perbedaan yang paling kontras adalah warna putih pada iPhone SE 2020 ini punya front glass yang berwarna hitam, berbeda dengan seri iPhone 8 yang punya front glass berwarna putih. Dan ya, ini masih kelihatan seksi dan jadi pembeda banget. Juga menjadikan warna putih iPhone SE 2020 ini akan cocok-cocok aja untuk user cowok dan cewek. Dan ini adalah perbandingan untuk kedua warna yang hitam dan warna putih. And I don't know guys, gue kayak udah kepincut duluan dengan warna hitamnya ini. Entah kenapa gue excited banget, mungkin karena gue jadi ngerasa kayak punya lagi experience warna matte black layaknya seperti yang hanya ada pada line up iPhone 7 dan XR series. So, kita akan review menggunakan yang warna hitam aja ya. Maaf ya putih, kamu kesana dulu, sana. Dan setelah gue melakukan registrasi layaknya seperti iPhone baru, gue langsung memasukkan SIM card gue yang dari iPhone 11 Pro ke iPhone SE 2020 ini, dan pada saat SIM cardnya udah kepasang, iPhone SE 2020 ini langsung di tag SIM cardnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan ya, gue cukup lega dan terjawab sudah pertanyaan kita selama ini. Dari desainnya mungkin gua nggak banyak komentar di sini karena kalian bisa nilai sendiri dari first impression gua barusan. Dan gue juga nggak mau banyak komplain soal desainnya iPhone SE 2020 ini yang bisa dibilang 11-12 dengan desainnya iPhone 8 series. Karena memang dari iPhone SE generasi pertama juga ngangkat grand desainnya plak ketiplak kutupluk persis banget kayak iPhone 5 series. Yang jelas kalau kalian udah ngerasa bosen banget dengan desain iPhone 6, 6s, 7, 8 dan Plus seriesnya, jelas kalian nggak akan dapetin experience desain baru pada iPhone SE ini. So far yang menjadi ketertarikan gue adalah minimalisasi yang dilakukan oleh Apple pada layout desain belakangnya. Logo Apple yang pindah ke tengah dan udah nggak ada tulisan iPhone lagi, jadi persis kayak lini iPhone 11 series. Ini emang detail kecil, tapi buat gue untuk melengkapin khas desain Apple yang terkenal dengan minimalisnya, perubahan ini sangat signifikan. Dan juga permainan varian warna yang kembali dilakukan oleh Apple pada lini seri iPhone SE ini, warna black pada bagian aluminium bezelnya layaknya seperti warna matte black pada iPhone 7 dengan finishing gloss kaca belakang seperti layaknya iPhone 8 series. Lalu untuk yang varian warna putih punya front glass warna hitam, ya semua ini udah sangat dari cukup untuk iPhone SE ini menjadi pembeda dari generasi-generasi iPhone sebelumnya. Satu-satunya improvement besar dari pertama kali iPhone SE dirilis adalah peningkatan performa. iPhone SE emang selalu hadir dengan desain lawas namun sudah memiliki jenis chipset yang paling tertinggi. Ya, iPhone SE 2020 ini udah pakai A13 Bionic. Ini adalah chipset yang sama seperti lini iPhone 11 dan 11 Pro series. Performa 13 Bionic pada iPhone SE udah gue rasain saat pertama kali gue masuk UI home screen-nya. Karena saat ini daily driver gue adalah iPhone 11 Pro, jadi gue tahu betul rasanya performa A13 Bionic itu kayak gimana. Dan saat gue head to head test benchmarking iPhone SE 2020 ini dengan iPhone 11 Pro gue, ternyata hasilnya cukup mengejutkan gue. iPhone SE 2020 ini memang udah levelnya seperti flagship iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Kalian bisa lihat sendiri result untuk skornya di sini. Dan ya, gue cukup amazed karena dari kemarin gue sempat dengar isu kalau A13 Bionic di iPhone SE 2020 ini di nerf performance-nya. Tapi setelah gue tes sendiri, terlepas dari gede-gedean angka skor benchmarking, ternyata emang beneran handphone kenceng ini si SE. Saat gue coba secara langsung editing foto dan video di sini, gue main banyak layer dan elemen di editing apps seperti LumaFusion, semua kesikat di iPhone SE 2020 ini hingga speed renderingnya dalam resolusi 4K sekalipun. Untuk game juga gue ngetes di beberapa game seperti PUBG, lalu Call of Duty dan Fortnite dengan settingan grafik ultra rata kanan, dan di iPhone SE ini bisa ngehandle itu like so easy. Padahal RAM-nya cuma 3. Iya, 3 ada jadinya RAM-nya. Ya itu jadi kekurangan SE ini sih. Di iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max RAM-nya udah 4 GB semua. Jadi nggak tahu itu penting apa nggak buat kalian pikir-pikir aja dulu. Dan gue juga mengutip sumber dari Jonathan Morrison, dia nyoba ngetes benchmark
benchmarking iPhone SE 2020 ini dengan iPhone SE generasi pertama di tahun 2016 dengan iPhone 8 series yang memiliki chipset A11 Bionic layaknya seperti iPhone X. Dan ternyata memang iPhone SE 2020 ini punya huge improvement dari sisi performanya. Ini ibarat motor kecil desain jadul Suzuki Shogun gitu ya, tapi 6 silinder gitu. Nah, aneh kan, tapi serem gitu. Untuk ukuran diagonal layar 4,7 inch-nya, ini adalah ukuran yang sama seperti layar iPhone 6, 6s, 7, dan iPhone 8 series. Untuk spesifikasinya juga nggak jauh beda dengan layarnya iPhone 8. Retina HD display dengan resolusi 1334x750 pixel dengan ketajaman pixel 326 ppi. Lalu juga udah ada True Tone, dan untuk kalian yang nanya, layar ini nggak bisa 3D Touch. Sepertinya emang Apple udah fix menggunakan haptic touch sebagai replacement 3D Touch seperti pada iPhone terbaru beberapa tahun ke belakang. Untuk ukuran layarnya sendiri ini buat gue sih jujur aja ya kekecilan, karena gue menggunakan iPhone kebanyakan untuk editing video, so gue butuh workspace yang lebih besar. Tapi kalau untuk kebutuhan sosial media, YouTube, browsing dan sebagainya, ini yang gue rasain cukup banget kok. Dan dari diagonal layar 4,7 inch ini, entah jadi kerasa lebih nyaman menggunakan dengan satu tangan. Mungkin karena gue udah kelamaan pakai layar 5,8 inch sejak iPhone X 3 tahun yang lalu, jadi pas turun ke 4,7 inch rasanya lebih compact aja di genggaman. Seriously, ini cocok banget untuk kalian yang suka handphone dengan ukuran yang gak terlalu besar. Untuk ketahanan baterai sangat disayangkan di sini karena ini adalah seri iPhone dengan ukuran yang kecil, pastinya nggak ada banyak ruang di housingnya untuk naruh ukuran baterai yang lebih besar. Spek baterainya 1821 mAh, ya sebenarnya ini nggak kecil-kecil banget. Buat penggunaan harian yang nggak begitu ekstrim juga masih bisa lah kuat seharian. Tapi kalau kalian tipe orang yang selalu standby buka handphone di setiap beberapa menit, saran gue mungkin kalian harus bawa powerbank saat berpergian, karena sehari mungkin bisa ngecas sampai 2 kali charge. Dan iPhone SE 2020 ini juga masih menggunakan home button yang mekanismenya adalah menggunakan sensor haptic touch layaknya seperti iPhone 7 dan 8 series. Jadi bukan mechanical buttonnya. Ya gue lebih suka begini sih biar nggak rusak kayak iPhone zaman dulu. Dan untuk sensor touch ID-nya gue yakin sih ini udah pakai yang generasi kedua, karena responnya yang gue rasain di sini udah kayak iPhone 8 series, lebih cepet dan lebih responsif. Untuk kameranya iPhone SE 2020 ini emang mirip banget sama iPhone XR, tapi mirip dalam artian sama-sama punya single camera system. Spesifikasi kamera belakangnya 12 megapiksel wide kamera dengan bukaan lensa f1.8 support untuk portrait atau lighting mode. Sedangkan untuk front kameranya 7 megapiksel udah bisa juga portrait mode dengan menggunakan kamera depan. Nah, karena style dari kamera iPhone SE 2020 ini sama kayak iPhone XR, jadi dia nggak punya telephoto lens, kita hanya bisa melakukan digital zoom up to 5 kali. Dan hasilnya tentu ini jauh lebih baik karena ini adalah sistem wide kamera yang sama seperti iPhone 11 series. Dan kalau kita lihat di kamera iPhone SE 2020 ini nggak punya fitur night mode-nya, tapi di sini yang gue lihat untuk kualitas hasil foto low light pada iPhone SE 2020 ini udah bisa dibilang sangat baik sekali. Iya, ini sama banget kayak iPad Pro 2020 yang dimana dia nggak punya night mode, tapi dia bisa punya capability low light yang lebih baik dari seri iPhone lainnya yang masih belum punya night mode. Oke, ini adalah beberapa hasil foto dan video dari kamera depan dan belakang iPhone SE 2020 ini yang sudah saya kumpulkan. Tes front kamera iPhone SE bagus loh ternyata.
Ya, sampai juga kita di kesimpulan, overall buat gua iPhone SE 2020 ini it's a good phone actually. Ini adalah versi sempurnanya dari iPhone 8 series atau mungkin adik-adiknya 7, 6 dan 6S. Ya, buat gua untuk saat ini adalah iPhone dengan harga baru paling termurah dengan spek yang paling tertinggi layaknya seperti iPhone 11 dan 11 Pro series. Gua udah ada beberapa poin-poin di sini untuk kekurangan dan kelebihannya dari iPhone SE 2020 ini. Gua mulai dari yang kekurangannya dulu. Kekurangannya dia punya desain yang nggak jauh beda dari iPhone 8 atau iPhone 7. Ya memang ada perbedaan center logo Apple, lalu di bagian belakangnya lebih simple. Cuman tetap aja user grip experience dari desain sebuah smartphone itu buat gua penting banget gitu. Lalu kekurangan yang kedua adalah baterainya B aja. Ya memang gua nggak bisa banyak berharap dari baterai handphone sekecil ini. Cuman ya kalau kalian adalah tipikal orang pekerja lapangan yang selalu di luar terus penggunaan smartphone untuk kalian itu cukup intens, kayaknya kalian harus standby power bank atau kalian harus cari iPhone Plus series atau iPhone XR atau iPhone 11 series yang punya baterai lebih besar. Dan yang ketiga adalah iPhone ini nggak punya night mode. Ya sayang banget ya, padahal hasil low lightnya itu nggak bisa kita dibilang jelek, cukup bagus. Cuman sayang aja kenapa nggak sekalian disertain di iPhone SE 2020 ini. Untuk kelebihan pertama iPhone SE ini buat gua adalah harganya. Ya gua tahu untuk harga yang udah kita kalkulasikan dari luar ke sini pakai ongkos kirim segala macem itu nggak semurah kalau kita beli langsung mungkin di sana. Cuman tetap aja iPhone SE ini punya predikat sebagai iPhone dengan harga baru termurah dengan spek tertinggi untuk saat ini. Kalau emang misalnya kalian adalah orang yang sabar dan kalian suka banget sama iPhone SE ini, saran gue tunggu aja 3-4 bulan lagi sampai iPhone SE ini ada harga secondnya. Lalu poin yang kedua adalah iPhone ini memiliki performa layaknya level flagship iPhone generasi yang tahun ke belakang, yang dimana tadi kita udah sama-sama ngetes sendiri iPhone ini kalau kalian pakai untuk ngedit video, ngedit foto, main game AAA, launching beberapa aplikasi. Ya walaupun RAM-nya cuma 3 tapi nggak apa-apa kok ya. Dan kelebihan yang ketiga adalah kameranya. Gue cukup terkejut untuk kameranya, jujur ini pertama kali experience gue nyobain kamera iPhone SE 2020 ini, yang ternyata emang cukup mengejutkan untuk device sekecil ini memiliki kualitas kamera video dan foto seperti ini. Mungkin nanti gue akan bikin part 2 nya untuk bikin cinematic atau foto test iPhone SE 2020 ini, atau kita versus aja sama iPhone XR dengan iPhone 11 Pro mungkin. Jadi stay tune aja, jangan lupa subscribe. Dan terakhir untuk kelebihan yang keempat adalah iPhone ini sudah memiliki chipset A13 Bionic, yang dimana itu memberikan ruang untuk perkembangan iOS beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kalian pakai iPhone SE di tahun 2020 ini, mungkin kalian gak usah gonta-ganti HP lagi sampai 5 tahun ke depan, karena ini adalah chipset terbaru dan tercanggih untuk saat ini. And that's all, thank you guys for watching. Semoga video ini bisa memberikan informasi khususnya untuk teman-teman yang lagi nyari review iPhone SE 2020. Beli atau enggak, semua balik lagi ke kalian. Fitur apa yang kalian butuhin, desain seperti apa pada sebuah smartphone yang kalian ingin dan seberapa besar ukurannya. Jadi silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share juga. Subscribe juga ke iTech Live karena dalam beberapa waktu ini ada video-video yang gue yakin teman-teman pasti suka masih soal iPhone SE 2020 ini. Dan untuk kalian, gue tahu saat ini kalian pengguna iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 mungkin sedikit tergoyahkan dengan adanya iPhone SE ini. Gue cuma mau ngasih tahu iPhone SE ini bukan kastanya device kalian. Jangan lupa di akhir tahun ini akan ada iPhone 12 yang mungkin lebih layak untuk ditunggu dibanding buru-buru beli iPhone SE 2020 ini. Oke, that's all, cukup untuk video review dan unboxing kali ini. Oke cuy guys, on the next video saya Indra dan until next time, goodbye.